Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohandika Putra. Saya dari kelas 1M dengan NIM 2021 143489 ingin menjelaskan tentang alat-alat pendidikan. Mencakup 3 subtema. Yang pertama, pengertian alat-alat pendidikan. Yang kedua, macam-macam alat pendidikan. Yang ketiga, kriteria pemilihan alat pendidikan. Yang pertama, pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan perwujudan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan situasi yang dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan represif ialah alat-alat pendidikan yang bersifat pencegahan, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh-pengaruh buruk dari luar ke dalam diri peserta didik. Yang kedua, macam-macam alat pendidikan. Macam-macam alat pendidikan ditinjau dari segi menurut Dr. Suwarno. A. Alat pendidikan positif dan negatif. 1. Positif. Jika ditunjukkan agar anak mengajarkan sesuatu yang baik, contohnya seperti yang baik perintah, ganjaran, pembiasan, pujian. 2. Negatif. Jika tujuan menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk, contoh seperti pengertian hukum, ancaman, larangan, dan celaan. B. Alat pendidikan perspektif dan kolektif. 1. Perspektif. Apabila dimaksudkan mencegah anak sebelum dia berbuat sesuatu yang tidak baik, contohnya seperti pujian, ganjaran, pembiasaan perintah. 2. Korektif. Jika dimaksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, contohnya seperti hukuman, celaan, ancaman. C. Alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. 1. Alat pendidikan yang menyenangkan ialah alat yang membuat perasaan senang pada anak-anak seperti pujian dan ganjaran. Yang kedua, alat pendidikan yang tidak menyenangkan ialah alat yang membuat perasaan tidak menyenangkan pada anak-anak seperti celaan dan hukuman. Yang ketiga, kriteria pemilihan alat pendidikan. Kriteria berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti A. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. B. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. C. Biaya alat pendidikan relatif murah. D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakaiannya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Kesimpulan. Alat pendidikan itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu alat pendidikan material dan alat pendidikan non-material. Alat pendidikan material adalah segala bentuk perlengkapan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang mencakup sarana dan prasarana. Sebaliknya, alat pendidikan non-material adalah berupa suatu tindakan dan perbuatan atau situasi yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Karakteristik alat pendidikan menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.